Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim As-Salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, menimba ilmu, menjalin ukhuwah. Semoga langkah kaki ibu-ibu semua, semoga putaran roda kendaraan ibu-ibu semua mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga setiap langkah, setiap putaran roda kendaraan juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada pagi hari ini judulnya adalah ciri-ciri hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seorang hamba yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seorang hamba yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingin disayang Allah? Ingin dimuliakan Allah? Ingin disayang suami? Ingin dikasihi suami? Ya. Maka pada kesempatan hari ini, bismillah, kita sama-sama mengkaji tentang beberapa hal supaya kita dimuliakan, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berawal dari kisah ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Wahyu yang pertama beliau dapatkan ketika beliau sedang bertahannuts, berkhalwat di gua Hira. Pernah ke gua Hira? Belum. Pernah lihat gua Hira? Pernah di TV, digambar. Ya. Perjalanan dari Mekah ke gua Hira, ya, itu kurang lebih 2 jam atau 2 jam setengah. Menaiki bukit berbatu itu, ya, sampai ke gua Hira itu sekitar 2 jam lebih. Maka kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW saat itu terus bolak-balik, ya, naik, ya, ke gua Hira untuk bertahannuts, berkhalwat, ya, untuk menyendiri, menyepi, bertafakur. Ya. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril, ya, datang malaikat Jibril, ini dalam satu riwayat, kemudian mendekap beliau dan menyuruh beliau membaca. Ya. Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah, kata Rasul, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra, pokoknya baca. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, setelah beliau kedatangan Jibril itu, beliau merasakan tubuh yang tidak enak, ya, gemetaran, panas dingin, gitu kan, merasa takut, ya, merasa khawatir dan sebagainya, sehingga beliau buru-buru pulang ke rumahnya. Ini satu versi. Ya. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah keluar dari gua Hira, ya, pas keluar itu tiba-tiba beliau mendengar ada suara memanggil namanya. Ya Muhammad, ya Muhammad. Kaget, siapa yang manggil? Lihat ke kanan, tak ada orang. Lihat ke kiri, tak ada orang. Lihat ke atas, tak ada orang.
Ke bawah tak ada orang, ke belakang tak ada orang. Semakin ketakutan suara itu semakin jelas. Kemudian Rasulullah ternyata akhirnya diperlihatkan oleh Allah di hadapannya malaikat Jibril duduk ya di kursi itu. Begitu kuasanya, begitu luar biasanya, sayapnya juga luar biasa. Maka Rasulullah ketakutan yang luar biasa, khawatir ya. Maka beliau segera pulang ya, menuruni Gua Hira itu menuju rumahnya. Ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Ke rumah Khadijah ya. Rasa khawatir, rasa takut ya, rasa sakit fisik itu begitu nyampe ke rumah, dibukakan pintu oleh Khadijah. Begitu melihat wajah Khadijah, setengah kekhawatiran Rasul hilang ya. Begitu buka pintu melihat wajah Khadijah ya, rasa sakit yang dialami Rasul setengahnya hilang. Masya Allah, luar biasanya sosok seorang istri yang mulia Khadijah ya. Ibu-ibu kira-kira bisa nggak begitu? Suami di kantor lagi ada masalah, di pekerjaan lagi ada kasus ya. Sampai rumah buka pintu disambut sama ibu, hilanglah setengah ketakutannya. Nah, kalau ibu bisa seperti itu, maka berarti ibu adalah istri yang insya Allah seperti Khadijah ya. Jadi jangan malah nambah, pas buka pintu lihat istri tambah lagi masalahnya, tambah galau lagi, tambah sakit lagi ya. Inilah sosok Khadijah ya, luar biasa ya. Jadi beliau bisa menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru lihat wajahnya doang Rasul. Karena kedinginan, panas dingin, kata Rasul, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian diselimuti oleh Khadijah. Ya, Khadijah begitu sayang, begitu perhatian. Kemudian Khadijah menenangkan sang suami, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya apa? Wallahi. Wallahi ini apa? Sumpah. Demi Allah ya Rasul ya, la yukhzi kallahu abada ya, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, Allah tidak akan menyakitimu selamanya, Allah pasti akan memuliakanmu, Allah pasti akan menyayangimu. Jadi jangan takut, don't worry ya, don't be sad. Jangan takut, jangan khawatir ya Rasul. Allah tidak akan menghinakanmu. Allah pasti akan memuliakanmu. Gitu. Kenapa Allah akan memuliakanmu? Ada 5 hal yang membuat Rasul menurut Khadijah selalu disayang, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa panas dingin, gemetar, ketakutan, itu untuk kemuliaanmu ya Rasul. Jangan khawatir, karena engkau memiliki sifat yang luar biasa mulianya. Apa yang pertama? Innaka latasilur rahimah ya. Innaka latasilu ar-rahimah. Nah ini kajian kita ya, ciri-ciri orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Innaka latasilu ar-rahimah. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim. Ya. Ada yang mengatakan silaturahmi, ada yang mengatakan silaturahim. Ya. Dua-duanya salah apa benar? Dua-duanya benar. Ya. Secara bahasa silah itu artinya menyambung, menyatukan, ya, merangkaikan. Ya. Ar-Rahim itu artinya kasih sayang. Ya, kasih sayang. Ya. Ar-Rahmi oke sama ya. Ar-Rahmi juga sama kasih sayang. Tetapi kalau penggunaannya pakai Ar-Rahim itu lebih kalau menurut saya lebih oke, lebih tepat. Karena Rahim itu identik dengan rahim. Ya. Berarti kita bisa menyambungkan tali hubungan itu seolah-olah kita satu rahim.
Padahal bukan satu rahim. Ya. Ada yang satu rahim? Ada yang kembar di sini? Ada yang adik kakak? Enggak ada. Ya. Tetapi karena silaturahim, maka seolah-olah kita semuanya ini adalah saudara kandung. Jadi menyambungkan ikatan itu, menyambungkan hubungan itu luar biasa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun bukan saudara kandung, tetap hubungannya baik. Apalagi sesama saudara kandung. Itu silaturahim. Ya. Di kita Indonesia budaya silaturahim ini luar biasa. Terutama saat Idul Fitri, mudik. Apa itu mudik? Mudik, mulang ka udik. Ya. Walaupun ibu-ibu tinggal di Udik, pulangnya ke kota, ke Jakarta misalnya, tetap namanya mudik. Nggak bisa dibilang mukot. Apa mukot? Mulang kota. Saya di Kuningan tinggal, asli Tangerang, ketika Idul Fitri tetap mudik. Ya. Lewat pulang ke kampung lewat kota, lewat Jakarta kan. Nah, budaya itu luar biasa, tradisi yang baik. Karena ingin menyambungkan silaturahim, menyambungkan persaudaraan yang lama terputus. Ya. Kan misalnya orang Kuningan selama setahun di Jakarta nggak pulang-pulang. Ya. Bahkan ada yang namanya Toyib 3 lebaran nggak pulang-pulang kan gitu. Ya. Nah, momentum Idul Fitri ini dimanfaatkan untuk menyambung tali silaturahim. Datang dari Udi, dari kota, di tempat kerja ke kampung halaman, membawa apa yang bisa dibawa. Suka nonton liputan mudik? Ya, orang bawa motor, ya, di belakangnya penuh dengan bawaan. Orang sudah bawa mobil yang luas gitu kan, dalamnya tetap di atasnya dipasang bagasi. Semuanya dibawa. Ya. Karena saking ingin menyambung silaturahim. Boleh nggak niatnya begitu? Boleh nggak bersilaturahim, mudik, membawa apa yang bisa dibawa? Boleh. Yang penting niatnya bukan untuk pamer, bukan untuk ria, tapi untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anfau disiapkan, ya, buat ponakan, buat saudara, buat paman, buat bibi, buat orang tua, buat mertua, kado sudah disiapkan. Silakan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pengen mudik ya. Sama. Ya. Jadi pengen mudik ya. Jadi silakan itu dalam rangka menyambung silaturahim. Ya. Makanya Rasulullah SAW sangat tidak suka, bahkan beliau mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Memutuskan apa maksudnya? Memutuskan tali silaturahim. Ya, pokoknya mah putus. Kita putus. Kamu kakak kandungku putus. Gara-gara warisan jadi putus. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Putuskan aku, nggak boleh. Ya, katakan putus, nggak boleh. Tapi harus bersilaturahim, bersambung terus. Ya, alhamdulillah zaman now, ya, zaman ayeuna, zaman sekarang untuk silaturahim Allah permudah dengan teknologi. Ya, di HP ibu-ibu ada berapa grup? Grup alumni SD, grup alumni SMP, grup SMA, grup S1 perguruan tinggi, grup pengajian, grup arisan, grup wali santri, grup keluarga suami, grup keluarga istri. Ya. Berapa grup itu kan? Ya, tinggal dihitung berapa grup. Ya ada 5 grup, 5 seragam. Ya, luar biasa. Nah, manfaatkan itu untuk